Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat diharapkan tidak makan selama ibadah online berlangsung. Yang kedua, jemaat diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, jemaat diharapkan mematikan notifikasi gadget supaya tidak mengganggu saat ibadah online berlangsung. Selamat mengikuti ibadah dan alami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, mari bersama-sama kita lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara semuanya melalui ibadah online pada hari ini. Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan senantiasa selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap menyembah Tuhan, biarlah kita menaikkan pujian bagi Tuhan, biarlah kita menaikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir saat ini di setiap rumah saudara-saudara kalian. Mari saudara, kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kalau Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup sampai hari ini. Kami percaya semua itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap hidup kami. Hari ini kami mempersembahkan Tuhan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Bawa setiap kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadikan setiap kami penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami undang hadirat-Mu hadir pada hari ini. Kau melawat setiap umat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing. Dan mereka boleh menikmati dan merasakan akan kasih Tuhan, mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang ibadah hari ini Tuhan, Engkau boleh hadir, Engkau boleh memberkati. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang mengalami jalan buntu Engkau sudah memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
kami Tuhan, ini hati kami mau mempersembahkan yang terbaik bagimu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, tiada yang sepertimu, pengharapan kami, Allah sumber kekuatan kami, pertolongan kami Yesus, hanya padamu kami berharap Tuhan. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Yesus, syukur, haleluya. Syukur Kau melihat Tuhan pada hari ini setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, pergumulan mereka, permasalahan mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, ketakutan mereka, Engkau yang tahu Tuhan. Mari Engkau yang menguatkan dan Engkau yang meneguhkan setiap hati mereka Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan, penghiburan yang daripada Engkau senantiasa boleh menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa setiap umat-Mu untuk bisa senantiasa boleh mengucap syukur. Pada hari ini kerinduan kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Penuhkan setiap hati kami dengan sukacita-Mu Bapa, sehingga kami boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji-muji, bahkan kami boleh meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menyenangkan dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab
haleluya, haleluya, oh, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap andalkan Tuhan, percaya kepadanya. Karena Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Syukur. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, katakan masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, katakan masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang
Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa, kita mau mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, urapi telinga pendengaran kami, urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar firman yang kami sampaikan, yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Salam, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sedang mengalami suatu masalah yang besar yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Dalam keadaan yang sangat sulit ini, kita tidak bisa mengandalkan manusia, sebab manusia itu sangat terbatas ya saudara. Kita diajarkan hari ini yaitu mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar seperti Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda, yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 20. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Setelah itu nanti kita lompat, kita baca ayat yang ke-15. Kita baca dulu, ayatnya lompat-lompat ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat yang ke-15. Dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, jangan, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Puji Tuhan. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah itu Allah yang besar dan dahsyat. Dia adalah Allah yang luar biasa. Yosafat dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam kesesakannya, dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa laskar yang besar yang datang dari seberang Laut Asin untuk menyerang kerajaan Yehuda itu membuat hati Yosafat menjadi takut, menjadi gentar saudara. Bersama seluruh bangsa Yehuda takut menghadapi. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yosafat datang kepada Tuhan mengambil keputusan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mencari pertolongan dari manusia. Dia tidak mencari pertolongan dari bangsa lain. Tapi dia datang kepada Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan. Dikatakan di sana, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan yang kedua, mereka berpuasa. Luar biasa. Ini yang patut kita teladani. Ini yang patut kita contoh. Dalam keadaan situasi yang sangat mendesak saat ini, mari kita datang mencari Tuhan. Ya, kalau bisa berpuasa, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, memberi kesembuhan, memberi kekuatan, memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan mungkin pekerjaan kita. Hanya Tuhan yang bisa. Manusia nggak bisa saudara. Jangan minta pertolongan atau bantuan dari manusia.
Tetapi mari cari Tuhan. Terutama itu usahakan cari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan, mengambil keputusan, ayo seluruh bangsa Yehuda berkumpul, datang ke rumah Tuhan, berdoa bersama-sama dan berpuasa, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan kami gak bisa, kami gak kuat menghadapi situasi ini. Ada banyak musuh, ada musuh menyerang kami Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Luar biasa. Dan dikatakan di sana ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Semua dari kota. Saudara datang. Ya saudara, untuk mencari Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita tidak bisa datang beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja. Mungkin di tempat kita tidak bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita. Tapi kan kita bisa berdoa di rumah kita masing-masing. Kita adakan mesbah doa, berdoa bersama istri, anak, menantu, cucu. Ya, berdoa, adakan mesbah keluarga. Itu yang terpenting, bersama-sama, bersatu hati, berdoa bersama-sama. Ya, jangan istri tidur-tiduran, suami yang berdoa. Ayo kompak sama-sama berdoa. Buat mesbah keluarga di rumah masing-masing. Ya, buat mesbah keluarga. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan juga akan mengutamakan. Ayo utamakan Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu, utamakan Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Ya saudara, karena di dalam ayat 6 berkata, ayat 6b, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Tuhan. Walaupun itu COVID-19 tidak bisa bertahan melawan Tuhan, menghadap Tuhan. Saudara, Tuhan yang bisa mengatasi semua yang terjadi saat ini. Baik itu masalah COVID, masalah apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup mengatasi semuanya. Oleh sebab itu saya menghimbau untuk kita semua sebagai saudara-saudara seiman, mari kita bangun mesbah doa kita. Berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Berdoa buat bangsa dan negara kita. Berdoa buat untuk seluruh dunia. Supaya kembali datang kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tidak memakai kekuatannya, tapi memakai kekuatan daripada Tuhan. Maka terjadi pemulihan. Baik atas keluarga kita, baik atas pekerjaan Tuhan, baik dalam pekerjaan kita masing-masing. Pasti Tuhan pulihkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan sepenuh kepada Tuhan. Itu dikatakan diberkati Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ada kemenangan, ada sorak-sorai besar terjadi. Dikatakan di sana ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ada sorak-sorai, ada kemenangan. Saudara, musuh mengalami kekalahan. Tapi umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mendapatkan kemenangan. Saudara, mendapatkan kemenangan, ada sorak-sorai, ada sukacita yang sangat luar biasa. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan.
Ada satu pujian berkata, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Orang yang mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan mendapatkan kemenangan. Saudara akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Ayat terakhir dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Dikatakan di sana 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersukacita senantiasa. Ada sukacita dalam diri kita. Ya saudara, firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus bersukacita, harus ada sukacita gembira ya saudara, karena itu adalah obat yang manjur. Ketika kita sakit, tetap bersukacita. Ya, tetap bersukacita ya, saudara. Dan dikatakan di sana, bagian yang kedua adalah tetap berdoa. Pertama bersukacita, yang kedua berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan putus asa, saudara ya. Jangan jemu-jemu berdoa. Mungkin belum terjawab doamu, belum mendapatkan kesembuhan, tetaplah berdoa ya. Tetap sampai Tuhan menyatakan kuasanya ya. Tetap berdoa. Bagian yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam situasi apapun, Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengucap syukur. Jangan ngomel. Waduh, saya ini kan sudah berdoa. Saya kan sudah berpuasa. Saya kan sudah begini dan begini. Kok begini ya? Saya kok mengalami masalah seperti ini. Nah, tidak saudara. Jangan ngomel. Tuhan tidak suka dengan orang yang ngomel, yang suka menggerutu. Ya saudara. Tapi ketika kita ada ucapan syukur selalu di hadapan Allah, Tuhan senang saudara. Ya kita berarti ketika kita mengucap syukur dalam segala sesuatu yang kita alami, itu berarti kita percaya bahwa Allah itu pasti menolong kita. Bahwa Tuhan itu pasti memulihkan keadaan kita, memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi, memulihkan perusahaan dan lain sebagainya. Mengucap syukur. Mengapa? Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat dan berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Jadi tidak perlu takut, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, ya. Yang langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah tadi apa? Bersukacita. Yang kedua tetaplah berdoa. Yang ketiga bersyukur. Lakukan itu, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan Bapak Ibu semuanya. Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, jangan pakai kekuatanmu, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Ya, minta pertolongan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan kita kepada Tuhan. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti pujian berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Itu akan terjadi bagi saudara dan saya. Bagi saudara yang sakit, pasti saudara mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Tuhan akan memberi kekuatan daripadanya. Bahkan juga saudara yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi, pasti Tuhan memulihkan keadaan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sudah menerima akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami mau mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kami sepenuh kepada Tuhan. Karena Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Allah yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut untuk kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Engkau adalah sumber keselamatan kami. Engkau adalah gunung batu
keselamatan kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan ekonomi. Yang sakit Engkau sanggup menyembuhkannya. Karena firman-Mu berkata, bilur-bilur Tuhan memberi kesembuhan. Saat ini kami berdoa, buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, mungkin saat ini mereka sedang sakit Tuhan. Mereka sedang diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Atau mereka sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberi kesembuhan, Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka ya Bapa. Mari Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mereka yang mengalami keterpurukan karena ekonomi Tuhan. Dalam usaha pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun Tuhan mungkin saat-saat ini, oh Tuhan Yesus, keterpurukannya cukup mendalam. Tapi kami percaya Engkau sanggup membangkitkan mereka kembali. Sehingga usaha pekerjaan mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, yang kuat, yang sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Ristawati Manik. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman singkat untuk kegiatan selama sepekan ke depan. Dikarenakan PPKM akan terus diperpanjang, ibadah akan tetap dilakukan secara online sampai akhir Juli hingga menunggu pemberitahuan selanjutnya. Minggu depan, tanggal 25 Juli 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Andreas Yosianto. Jika jemaat rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, jemaat dapat memberikan persembahan melalui ShopeePay dan OVO dengan QR Code yang ada di layar. Jemaat juga dapat mentransfer melalui rekening BCA dan BRI yang tertera di dalam layar. Sekian pengumuman singkat dari kami, tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk pandemi ini supaya cepat berlalu dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami saat ini mau berdoa untuk pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan halaukan segala wabah ini. Tuhan, kiranya Engkau sanggup memulihkan setiap mereka yang sakit. Tuhan berkati setiap tenaga medis maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk melayani masyarakat yang sedang sakit. Kami juga berdoa mungkin ada jemaat atau orang-orang yang kami kasih, mungkin mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka yang saat ini mungkin isolasi mandiri. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, wakilnya serta jajarannya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan satukan hatinya untuk bergandengan tangan untuk memulihkan bangsa kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, biar setiap apa yang dilakukan bangsa ini boleh mendatangkan kebaikan, boleh dinyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa, dan boleh melalui pandemi ini banyak orang mengenal bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pulihkan, jauhkan dari segala krisis kesehatan, segala krisis ekonomi, dan kami percaya Engkau Tuhan Allah yang sanggup, yang membangkitkan dan memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dengan setianya mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati setiap saudara yang setia. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah saudara dan saya mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.